Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, di hari ini saya sudah berada di CV Monfera Sejati, di mana di sini adalah salah satu usaha yang mengelola tanaman lidah buaya mulai dari hulu hingga hilir. Kebetulan tempat ini adalah menjadi tempat kajian tugas akhir saya. Mau tahu seperti apa keseruan saya dalam melaksanakan tugas akhir di sini dan kegiatan-kegiatan apa sajakah yang saya ikuti di sini? Yuk tonton terus video ini. Halo sobat, hari ini saya sudah berada di CV Monfera Sejati. Letaknya ada di Kelurahan Katongan, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. CV Monfera Sejati merupakan salah satu unit usaha yang mengelola tanaman lidah buaya mulai dari hulu hingga hilir. Usaha ini didirikan oleh salah satu duta petani milenial Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Mas Alan Effendi. Saat ini, usaha CV Monfera Sejati sudah memiliki total tanaman lidah buaya sebanyak 5.000 tanaman loh. Selain itu, usaha ini juga sudah memiliki lebih dari 5 jenis total olahan kuliner juga. Usaha ini juga memiliki petani mitra sebanyak 100 orang petani mitra dan mampu memproduksi lidah buaya mentah untuk menjadi olahan sebanyak 100 kg per hari. Usaha ini juga sudah didukung oleh beberapa lembaga-lembaga sosial seperti BMT Dana Insani, Dompet Duafa, CSR BRI, serta adanya dukungan dari pemerintah Kelurahan Katongan. Bibit lidah buaya diambil dari anakan lidah buaya yang tumbuh di sekitar tanaman lidah buaya. Anakan lidah buaya yang akan kita jadikan bibit adalah anakan yang sehat, memiliki tinggi 15 cm dan berdaun 4. Jadi inilah kegiatan kita adalah mencabut bibit untuk menyiapkan bibit lidah buaya sehingga nantinya siap untuk ditanam. Artinya kita dederkan terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, pertama kita menyiapkan media untuk pembibitannya. Media pembibitan ini adalah campuran antara pupuk kandang dan juga tanah dengan perbandingan 1:1. Kita campur hingga merata. Persiapan lahan tanaman lidah buaya dilakukan dengan membersihkan lahan dari gulma-gulma atau bahan-bahan lain yang mengganggu tanaman lidah buaya. Langkah selanjutnya adalah membuat lubang tanam sedalam 20-30 cm. Setelah itu, lubang diberi pupuk dasar. Untuk penanamannya kita buka dulu polybagnya, kita sobek. Kemudian kita ambil tanahnya, usahakan jangan sampai tanahnya terlepas ya. Setelah itu kita bawa ke lubang tanam. Itu kita langsung tanam ke lubang tanam. Sini. Selanjutnya adalah kegiatan pemberian pupuk dasar. Pupuk dasar ini kita masukkan ke lubang tanam sekitar 2 genggam tangan ya. Ini kita simpan di sebelah sininya, secukupnya ya. Oke teman-teman, untuk proses penyulaman lidah buaya sendiri itu kurang lebih sama pada saat penanaman. Kebetulan saat ini tidak ada tanaman yang sedang disulam, jadi kira-kira proses penyulaman tanaman itu sama seperti proses penanaman tanaman lidah buaya seperti ini. Kita buat lubang, kemudian tanaman yang matinya kita ganti dengan tanah yang baru, terus kita masukkan pupuk kandangnya sama. Intinya proses penanamannya sama, hanya saja penyulaman dilakukan ketika ada tanaman yang sudah mati. Selanjutnya adalah proses pemupukan ya Pak. Ya. Nah, yang pertama itu kita gali dulu di
dekat tanaman utamanya. Kita buat lubang. Nah, setelah berlubang seperti ini, kita masukkan pupuknya ya Pak. Iya. Nah, setelah ini kita tutup lagi dengan tanah. Pembumbunan biasanya dilakukan bertujuan untuk memperkokoh berdirinya tanaman. Selain itu juga pembumbunan itu bertujuan untuk menjaga kelembaban dari tanah itu sendiri. Pembumbunan biasanya dilakukan beriringan dengan kegiatan pengendalian gulma dan juga pemupukan susulan. Proses pembumbunan dilakukan dengan menggali tanah di sekitar tanaman lidah buaya, kemudian disimpan di sekeliling tanaman lidah buaya hingga membentuk seperti gunung. Penyiraman merupakan salah satu tahap yang penting dalam budidaya lidah buaya. Meskipun tanaman lidah buaya memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, namun tanaman lidah buaya juga harus diperhatikan perawatannya, karena jika perawatannya salah terutama dalam penyiramannya, maka tanaman lidah buaya tidak dapat tumbuh dengan optimal. Penyiraman tanaman lidah buaya dilakukan 3 hari sekali, terutama pada musim kemarau. Di CV Maun Vera Sejati, penyiraman dilakukan masih manual dengan menggunakan selang yang disemprotkan langsung ke tanaman. Kali ini kita sudah di tahap sanitasi atau pembersihan lahan. Pembersihan lahan di sini kita lakukan secara manual, tidak menggunakan bahan kimia. Nah, kita menggunakan alat yang namanya gatul ya Pak? Ya, namanya gatul ya. Cara penyangannya itu seperti ini. Rumput-rumput kita garuk-garuk aja seperti ini. Susah ya teman, saya pakai kiri soalnya. Nah, ini sudah tercabut. Oke, seperti itu saja. Baiklah teman-teman, jadi ini adalah penampakan lidah buaya yang terserang hama bekicot ya. Bisa dilihat di sini ada lubang hitam ya, karena tergigit ya Pak. Nah, ini pengendalian hama bekicot ini dilakukan dengan mengambil secara langsung bekicotnya. Juga teman-teman, ini adalah proses panen lidah buaya ya. Dengan menggunakan pisau kita lukai sedikit di salah satu bagian. Setelah itu kita putar ke arah yang berlawanan dari arah sayatan. Kita sayat sedikit, terus kita putar ke arah yang berlawanan. Nah, seperti ini. Baiklah teman-teman, inilah proses peremajaan tanaman lidah buaya. Prosesnya tadi kita pertama dicabut dulu ya Pak, cabut dulu, kemudian batangnya kita potong. Nah, ini kita cabut. Nah, kalau udah seperti ini kita potong ya Pak. Potong ya, potong bawahnya, buang Akar yang paling bawah. iya. Nah, ini akar yang paling bawah ini kita buang. Kalau sudah kita bikin lubang. Nah, kalau sudah kita buat lubang tanam baru. Nah, setelah kita masukkan tanamannya, ini kita tutup dulu dengan tanah bekas galian tadi. Selanjutnya kita masukkan pupuk. Nah, terus kita tutup lagi dengan tanah. Tujuan peremajaan ini adalah untuk menjaga agar lidah buaya ini tetap bisa
reproduksi dengan baik ya, bisa tumbuh dan berkembang dengan baik pokoknya seperti itu. Nah, selain itu juga fungsi dari permajaan ini adalah untuk menjaga agar tanaman lidah buaya tetap berdiri kokoh. Karena ketika nantinya batangnya sudah terlalu tinggi, maka batang akan kekurangan kemampuan untuk menopang bobot dari tanaman lidah buaya, sehingga kemungkinan terjadi patah atau tanamannya melengkung itu sangat tinggi terjadi. Baiklah teman-teman, itu dia tadi keseruan kita dalam proses budidaya lidah buaya. Tahap-tahapannya tadi sudah dilewati bersama. Saya harap teman-teman semua bisa memahami dengan baik. Mungkin sekian video kali ini. Nantikan di video-video lidah buaya selanjutnya. Bye-bye.